keturunan raja dari kabilah Bani Amir yang dipimpin oleh Syed Omri. Anak semata wayangnya ini merupakan seorang anak muda yang rupawan. Kehadirannya sangat dinanti orang tuanya dengan harapan menghadirkan kebahagiaan di tengah keluarga. Ia akan tumbuh menjadi putra kebanggaan. Sampai datang suatu masa Qais bertemu dan jatuh cinta dengan Laila, anak keturunan Bani Katibiyah. Sayangnya kisah cinta keduanya terhalang oleh adat dan larangan orang tua Laila. Qais terpesona pada kecantikan Laila dan hatinya sudah terpatri oleh Laila. Pesona Laila telah membuat Qais lupa akan dunianya sendiri. Baginya, hanya Laila, Laila, dan Laila. Ia lantunkan syair cinta di sepanjang pengembaraan yang tak berkesudahan. Karena ulahnya ini, ia sering dipanggil orang-orang dengan Majnun atau gila. Anak-anak kecil melemparinya dengan batu dan mengejeknya di sepanjang jalan. Qais pun memilih untuk mengasingkan diri di hutan belantara, meninggalkan kemewahan dan kemegahan istana, menanggalkan semuanya. Ia meratapi kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan dengan Laila. Ah, tragis. Sungguh tragis kisah cinta keduanya. Karena perjodohan, Laila akhirnya menikah dengan Ibnu Salam, lelaki pilihan ayahnya. Seseorang yang sama sekali tidak ia cintai. Laila terpenjara dalam istana dan kedukaannya telah membunuhnya secara perlahan. Ibnu Salam juga demikian. Meski berhasil menikahi Laila, nyatanya wanita yang ia cintai hatinya telah dipenuhi dengan cinta yang lain. Keduanya sama-sama menderita. Singkat cerita, Ibnu Salam akhirnya mati. Laila pun sendiri. Ia berpikir, inilah kesempatan untuk bertemu kembali dengan Qais, pujaan hatinya. Ia merencanakan pertemuan dengan Qais dibantu oleh orang kepercayaan Laila bernama Zaid. Zaid langsung menemui Qais di tengah hutan, di sebuah gua yang dijaga oleh binatang-binatang buas yang sudah menjadi sahabat Qais. Mereka pun pergi menuju istana tempat Laila. Pertemuan sudah diatur di taman. Namun, pertemuan keduanya justru menorehkan luka mendalam di hati Laila. Pertemuan yang dinanti-nanti sekian lama, cinta yang telah mengakar kuat dipendam, justru memunculkan sesuatu yang tak diinginkan. Entah apa yang dilakukan keduanya. Intinya kata-kata Qais bagaikan pedang yang menghujam hati Laila. Ia mati karena tak punya harapan lagi. Semua orang berduka di seluruh istana. Laila telah tiada. Zaid buru-buru mengabari Qais yang berada di tengah hutan. Menyampaikan berita duka dengan wajah yang diselimuti awan hitam. Qais membaca hal itu. Ada apakah gerangan? Akhirnya Zaid menyampaikan kabar itu. Qais tak kuasa mendengarnya sampai-sampai ia pingsan. Qais dilanda kedukaan yang mendalam. Kekasihnya telah tiada. Ia menangis terseduh-seduh di atas pusara Laila. Sampai akhirnya jiwanya menyatu dengan Laila, menyusul cinta sejatinya ke alam yang berbeda. Tapi akhir cerita ini ditutup dengan pernyataan Zaid yang membuatku penasaran lagi. Zaid bermimpi bahwa sepasang kekasih yang menderita di dunia itu telah mendapatkan kebahagiaan di surga. Zaid lalu terbangun dari mimpinya yang menakjubkan itu. Ia lalu menceritakan mimpinya kepada dunia bagaimana cinta sejati memperoleh balasan dari Tuhan. Katanya, wahai, jauhilah godaan dunia. Bagaimanapun dunia hanya sementara, dan kesengsaraan akan berlalu. Kesakitan hati yang berduka akan terobati di surga. Dunia akan datang penuh kemuliaan dan abadi. Adakah pelipur lara yang paling didambakan jiwa manusia, kecuali peristirahatan abadi tujuan kebaikan? Penuhilah cawanmu dengan cinta yang tidak pernah berubah. Penuhi ia dengan cinta abadi. Cinta yang dimurnikan dengan penderitaan duniawi, sebab kelak akan mendapat berkah cahaya abadi.